Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form HTML, form HTML data mahasiswa ya, seperti ini. Dikarenakan saya sudah membuat form data mahasiswa, saya akan menjelaskan struktur dan nama-nama nama-nama dalam codingan tersebut. Nah, dalam HTML ini ya, dari aplikasi ini saya akan menyebutkan nama-nama dan fungsi-fungsinya ya. Dikarenakan form ini dibuat menggunakan bahasa HTML untuk membuat sebuah form data mahasiswa. Pada bagian awal terdapat teks HTML yang berfungsi sebagai pendana bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Kemudian terdapat teks head yang berfungsi berisi informasi halaman web dan telite yang digunakan untuk memberikan judul halaman itu ya, seperti tugas 1. Setelah itu terdapat teks body yang menjadi tempat semua isi halaman ditampilkan pada browser ya. Maksudnya browser itu di sini ya. Nah, di sini pada browser ya. Kita kembali lagi ke dengannya. Nah, selanjutnya ada terus jadi yang kedua ada membuat judul form ya. Membuat judul form seperti form data mahasiswa ya. Kita akan membuat judul formnya yang ini, judul form data mahasiswa. Cara membuatnya adalah kita akan kita akan mengetik counter dulu ya. Nah, fungsi counter adalah membuat tulisan berada di tengah, agar tulisannya bisa di tengah. Nah, terus di bawahnya kita tulis H2. Fungsi H2 itu adalah membuat judul ukuran heading 2 ya, agar tulisannya lebih besar. Nah, kita tulis H2, terus kita tulis di dalam kolom ya. Nah, terus yang di bawahnya ada HR ini berfungsi membuat garis horizontal sebagai pemisah. Nah, seperti ini. Nah, kita membuat garis horizontal ini sebagai pemisah ya. Dan selanjutnya ada form ya. Ada form yang digunakan untuk membuat formulir pengisian data. Nah, untuk mengisi formulir data. Isi formulir disusun menggunakan teks tabel. Ya, kita akan menulis tabel agar tampilan lebih rapi. Di dalam tabel terdapat teks tr yang berfungsi membuat baris tabel dan teks td yang berfungsi membuat kolom atau sel tabel. Pada form ini teks td digunakan untuk menampilkan lab seperti nama, jenis kelamin, hobi, agama, asal sekolah, dan keterangan serta untuk menempatkan bagian kolom input ya.
Ya, fungsi dari TR, TD. Nah, untuk menampilkan setiap nama, jenis kelamin, hobi dan agama ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jenis kelamin, hobi, agama, asal sekolah dan keterangan. Nah, lalu yang selanjutnya ada pada bagian nama Anda ya. Bagian nama Anda digunakan teks input tipe teks ya. Input tipe teks yang berfungsi menyediakan kotak teks agar pengguna dapat mengetik nama mereka ya, agar bisa mengetik nama mereka pada bagian jenis kelamin digunakan teks. Nah, dan pada bagian jenis kelamin digunakan teks input tipe radio ya, yang digunakan tipe input radio yang berfungsi membuat pilihan tunggal sehingga pengguna hanya dapat memilih salah satu pilihan, yaitu cowok atau cewek. Nah, contohnya seperti ini jenis kelamin ya. Tuh kan nggak bisa. Nah, dan selanjutnya terdapat pada hobi ya. Hobi yang menggunakan teks input tipe textbox ya. Textbox memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu pilihan sekaligus seperti hobi mancing, hobi tidur, healing, hiking. Setelah itu terdapat bagian agama yang menggunakan teks slide dan option ya. Slide dan option. Teks tersebut berfungsi membuat drop yang berisi pilihan agama seperti agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, seperti ini. Hobi tadi kita ada hobi mancing, hobi tidur, hobi healing. Nah, yang dalam fungsi dari slide dan option itu adalah seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa memilih agama kita sendiri, seperti kita pilih agama Kristen, agama Katolik, terus agama Hindu, agama Buddha juga bisa ya. Terus lanjutnya kita akan pergi ke bagian asal sekolah ya, teman-teman. Kita akan pergi ke bagian asal sekolah. Asal sekolah ini digunakan kembali teks input tipe teks ya. Digunakan kembali teks input pada teks tipe teks ya, untuk mengisi nama sekolah. Kemudian untuk mengisi bagian sekolah ya, seperti ini asal sekolah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian keterangan ya. Kita lanjut ke bagian keterangan. Digunakan teks tekstera ya, digunakan input tekstera yang berfungsi membuat area teks yang lebih besar sehingga pengguna dapat menulis informasi tambahan atau keterangan lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini keterangannya, seperti ini. Nah, kita bisa misalkan asal sekolah kita di SMK
N1 kopang ya. Nah, terus keterangannya apa? Dikarenakan pelajarannya bagus. Bagus itu. Nah, itu fungsi dari apa tadi? Fungsi dari ini. Fungsi dari ekstera yang berfungsi membuat area teks yang lebih besar hingga pengguna dapat menulis informasi tambahan atau keterangan lainnya. Nah, dan lanjut di bawahnya di bagian paling bawah ada terdapat sebuah teks yaitu TD Clones 3 Eining-Chester ya. Atribut clause 3 ini berfungsi sebagai menggabungkan 3 kolom menjadi 1 kolom besar. Nah, itu membuat menjadi kolom besar. Sedangkan Eining-Chester ini berfungsi meletakkan isi kolom di tengah. Sama dengan yang di atas tadi ya. Clause 3 ini berfungsi menggabungkan 3 kolom menjadi Eining-Chester. Maksudnya Eining-Chester ini berfungsi meletakkan isi kolom di tengah ya. Terus pada bagian terdapat kirim ya, kirim yang dibuat dengan input tipe subbin ya, untuk mengirim data yang telah diisi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kan itu udah mengisi kolomnya ini ya, bisa kita kirim. Nah gitu, contohnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk mengirim data setelah diisi, dan tombol reset itu yang dibuat dengan tipe input tipe reset. Nah, input tipe reset untuk menghapus seluruh data yang sudah dimasukkan ke dalam prompt. Jadi input tipe reset ini berfungsi sebagai contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya kita udah mengisi tuh, terus jenis kelamin cowok, hobi mancing, terus agama Islam, Kristen atau gimana. Sini di SD atau SD, SMP, SU juga bisa. Terus keterangannya bla 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 ya. Kita bisa merisetnya ya teman-teman, jadi kita batal mengirimnya. Nah, jadi gitu, kita pencet reset. Nah, akhirnya kita batal mengirimnya ya. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.